Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Will Ghost. Hari ini kita akan bikin yang lebih baik dari spaghetti brulee. Kenapa? Karena spaghetti brulee itu adalah makanan yang akhirnya membosankan dan enak. Kenapa? Karena basic itu hanyalah spaghetti bolognese yang dikasih bechamel and then di torch, dipanggang sampai dia gosong segala macam, dan end up spagettinya menjadi soggy, nyenye, sucks. Dan hari ini gue bakal bikin sesuatu yang lebih baik yang bisa mungkin kalian jual, mungkin open PO buat teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian, whatever. So, let's make it. So, di depan gue udah ada rigatoni. Rigatoni adalah jenis pasta yang tengahnya bolong, bisa buat ngintip. Nah, rigatoni ini tengahnya bolong, jadi bisa menangkap saus. Saus yang akan kita gunakan akan stuck di dalam tengahnya, sehingga setiap gigitan rigatoninya ini akan menjadi sangat nikmat karena ada saus di dalamnya. Kalian bisa menggunakan juga penne karena tengahnya bolong, tapi hari ini kita akan menggunakan rigatoni. Kak, boleh nggak diganti pasta yang lain? No. Hanya pilihan hanya dua. Rigatoni atau penne. End discussion. Now, kita akan masak air hingga matang. Cakep. Jangan lupa untuk di seasoning. Ya, nggak perlu seasin air laut. Karena banyak yang bilang suruh seasin air laut. Nggak perlu. Cukup, mungkin ini untuk ukuran air sekitar 1 liter. Cukup 1 sendok teh saja. Nah, untuk rigatoninya ini kita akan masak ketika airnya sudah mendidih. Nah, kalau misalkan dibungkus kalian lihat butuh waktu 10 menit, kalian hanya masak 1/5-nya aja. Berarti kalau dibungkus 10 menit, kita hanya masak 2 menit. Kenapa? Karena ini akan kita bake. Jadi ketika kita bake, otomatis ada proses memasaknya. Jadi membuat pastanya nanti lebih matang. Jadi kalau kalian udah matang di sini, di bake lagi, yang terjadi adalah overcook and it sucks. Oke, sambil nunggu pastanya dimasak, kita akan slice dulu ini mushroomnya menggunakan mushroom champignon. Kalian bisa menggunakan mushroom yang lain juga kalau kalian suka. Cuman yang paling cocok buat pasta menurut gua adalah champignon, so pakai champignon aja. Kalau kalian mau vegetarian, jangan pakai daging. Ini gua bukan vegetarian atau vegan. So, kita menggunakan smoked beef yang paling murah. Terus ini untuk fundamentalnya, rasanya kita menggunakan ada bawang bombay, ada juga garlic dan chili flake karena orang Indonesia suka sedikit pedas. Terus menggunakan daun bawang bagian putih, kalau nggak ada bisa di skip, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Oke, ini kita akan chop semua. Oke, terakhir yang perlu kalian chop-chop lagi adalah parsley. Ini menggunakan Italian parsley. Kalian bisa juga menggunakan yang lebih murah, continental parsley yang lebih keriting. Ya, ini lebih lurus. Bentuknya kayak seledri, tapi jangan terkecoh karena ini bukan seledri guys. Ini parsley. Kita akan pakai cukup banyak, setengah untuk garnish, setengah akan kita masukin ke dalam sausnya. Biar apa? Biar lebih fresh, biar lebih kompleks, but at the same time saling mengkomplement. Oke, udah 2 menit kita matiin dan kita akan saring dulu, kita akan buang semua airnya. Lihat, ini masih sangat keras, ya. But it's okay, karena kenapa? Nanti begitu kita akan bake, ini semua akan pas matangnya. Masukin semua ke wadah yang sini. Oke. And now, di panci yang sama, nggak perlu dicuci. Nyalain lagi. Kita akan menumis-numis dulu, ya. Mushroom, smoked beef, our lovely spring onion and onion, dan juga butter. Dan juga garlic dan dry chili. So kita mau pancinya benar-benar panas, habis itu kita akan masukin butter dan kita akan menumis bawang bombay sama si daun bawang ini sampai benar-benar kecoklatan. Lalu kita akan masukin bawang putihnya
dan juga chili flakesnya. Udah gitu kita akan angkat. Nah, habis itu kita tunggu panas lagi, baru kita masukin mushroom dan juga smoked beef. Kita akan masak sampai golden brown, and then semuanya kita akan tuang ke dalam pasta bowl yang ada di sini. Oke, sekarang yang paling terakhir kita akan bikin bechamel. Apa tuh bechamel? Bechamel adalah saus putih yang dibuat dari roux. Apa itu roux? Roux adalah gabungan antara tepung dan juga mentega yang dimasak. Lalu ketika dituang susu, dia menjadi bechamel. Kalau biasanya roux itu 1:1 antara mentega dan terigu. Tapi kalau gue di sini biar lebih hemat, gue akan gabungin 1 sendok makan mentega dengan 2 sendok makan terigu. Kalau udah seperti ini kita akan tuang susu. Nah, susunya ini kondisinya harus dingin. Jadi nanti biar dia nggak lampi. Sambil diaduk-aduk. Masukin juga spicesnya. Di sini ada biji pala, ada ketumbar dan juga beef powder. Aduk-aduk. Terus kita juga akan masukin daun parsley-nya biar lebih gorgeous warnanya. Nah, ini udah lumayan kelihatan kental. Jangan lupa untuk di seasoning. Jadi gue pengen di setiap komponennya itu ada flavornya. Pastanya direbus tadi ada garam, ada flavornya. Tadi beberapa bahan kayak mushroom dan juga onionnya sama smoked beef-nya udah gue garamin juga. Jadi ada flavor. Dan sekarang untuk saus bechamelnya juga harus kalian seasoning. Oke, ini udah kentalnya udah mantap, lihat. Kita tuang. Sisain setengah buat nanti topping di atasnya. Oke, so ini kayak tadi gue bilang bisa buat kalian jualan PO, makanya gue langsung menggunakan ini aluminium foil bowl kayak gini. Ya, ini bisa untuk resep ini bisa untuk 3 porsi dengan ukuran 15 cm diameternya kurang lebih. Nah, kalau kalian bertanya-tanya cheese-nya untuk apa? Nah, cheese-nya ini untuk topping juga, guys. Jadi kita akan kurang lebih kita sobek seperti ini. Ini menggunakan American cheddar atau yellow cheddar. Kalian bisa menggunakan cheddar yang biasa juga nggak masalah. Bechamelnya memang nggak setebal yang biasa kalian lihat, karena gue nggak pengen terlalu tebal, nanti terlalu enek. Karena ini begitu di bake dia akan lebih ngeset lagi. Jadi tipis aja. Tujuannya buat ngecover pastanya biar dia nggak kering. Tapi nge-steam dan dia akan matang. Oke, sekarang kita akan kasih mozzarella lagi di atasnya, ya. Biar lebih cheesy, lebih melted. Jadi secara visual dan tekstur juga lebih menarik. Oke. Dan paling penting tutupin samping-sampingnya biar rigatoninya terjaga dan nggak kering. Kurang lebih kayak gitu. Tadi jujur bechamelnya kurang, jadi untuk detail resepnya kalian bisa ikutin yang paling bawah di description box, udah gua update. Jadi ikutin aja dari sana, bakal semuanya pas untuk 3 porsi dengan ukuran diameter 15 derajat. 15 derajat, 15 cm. Nah, terus di sini tipsnya juga gue udah masukin air panas di dalam. Jadi biar uapnya itu ngebuat ruangan ini agak lembab, jadi nggak gampang kering, tapi at the same time dia juga akan memasak dan membuat warna di permukaan atasnya juga. Oke, sambil nunggu ini dimasak, gue pengen say thank you buat kalian yang udah recook resep gue dan bahkan dipakai juga beberapa untuk jualan. Thanks to you guys, karena itu bikin gue lebih happy lagi, terbukti bahwa resep gue memenuhi standar untuk dijual. Nah, guys,
nanti gue bakal sharing juga tips dan trik buat kalian yang mungkin lagi usaha kecil-kecilan bisnis makanan di rumah di era new normal seperti ini. Gue bakal ngobrol bareng Home Credit di Fun Talk tanggal 16 September 2020 jam 7 malam nanti di IG Live, dimana gue bakal share tips dan trik buat ngebantu kalian untuk jualan makanan lewat online atau PO atau apapun yang berhubungan dengan F&B. Ini acaranya gratis, so feel free to join us. And I'll see you guys there. Jangan lupa juga untuk follow @homecreditid untuk info lebih lengkapnya. Hampir aja. Beautiful. Dan ini lihat ya, nicely baked. Nah ini walaupun warnanya udah bagus menurut gue lebih ada suka sensasi bakar dari torch. Apalagi kalau torch ke keju itu kayak langsung level up banget rasanya. Tapi ini optional, sekali lagi kalian nggak perlu melakukan ini. Kalau kalian suka monggo, enggak juga nggak apa-apa. Terakhir, very staple, very casual, bisa dijual, udah ya pasti mantep. Nanti bakal gue buka. Kita akan cobain. Ini begitu lo makan kayak di combo sama brokoli. Kalian lihat nih ya, per rigatoninya itu udah nempel banget sama bechamel sama semua sausnya. Terus gue paling suka bagian cheese yang ini nih, di atasnya ini nih, yang sama bechamel yang udah caramelize banget. Itu bakal asin gurihnya mantep banget. Kalian masih ngerasain kayak tekstur pastanya masih al dente. Percaya sama gua, masaknya cukup 1/5 dari yang direkomendasiin dari bungkusan. Gila. Dan tujuan si ketumbar sama pala itu biar ngasih another spice yang akan ngebalance rasa dari bechamel yang terlalu milky, yang terlalu makta kalau dimakan gitu aja. Kalian kan banyak diri produknya, jadi mesti diimbangin dengan beberapa spices, dan yang paling masuk adalah biji pala dan ketumbar. Oke, cobain di rumah. Gue yakin kalian pasti suka. Kalau kalian suka pasta, this might be for you. Dan jangan lupa juga, gue bakal ada nanti Fun Talk with Home Credit tanggal 16 September 2020 jam 7. Stay tune, follow langsung, jangan ketinggalan. Peace.